Shalom Bapak dan Ibu, selamat bertemu kembali di channel Alkitab dan Pikiran Manusia. Dan selamat Pasi Soma, selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung Bapak dan Ibu menyaksikan video ini. Tema kita kali ini adalah pengaruh perkataan orang lain. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk diam di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan, sekali lagi, merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam." Orang yang berbahagia menurut Alkitab adalah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik. Siapakah orang fasik tersebut? Mereka adalah orang yang percaya Tuhan, rajin ke gereja, mungkin hafal ayat-ayat Alkitab, tetapi perilakunya tidak mencerminkan apa yang diperintahkannya. Mereka memberi nasihat, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Di gereja, mereka bernyanyi, memuji Tuhan, suaranya keras. Ketika berdoa, kadang-kadang mereka menangis. Ketika menerima berkat di akhir kebaktian, tangannya dibukanya tidak kecil-kecil gini Bapak dan Ibu, tapi besar-besar supaya menerima berkat yang lebih banyak. Tetapi orang-orang seperti ini, ketika selesai dari gereja, mereka keluar dari gereja, mulut yang sama yang tadi dipakai untuk memuji Tuhan, dipakai untuk menghina, memaki, berbohong, menipu, korupsi, dan lain-lain. Itulah orang fasik. Kemudian Alkitab mengatakan, jangan berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya, jalan orang berdosa yang menuju kebinasaan, janganlah Anda ikuti. Anda akan cenderung menjadi pencemooh. Atau Anda akan cenderung mengikuti perilaku mereka. Ada satu percobaan tentang pengaruh kata-kata dari seseorang kepada orang lain. Seorang dosen di sebuah universitas di Amerika melakukan suatu percobaan kepada seorang mahasiswa yang menjadi target yang bernama Tony. Sang dosen sudah mengatur di hari sebelumnya kepada 3 orang mahasiswa dan 2 orang mahasiswa dan 1 orang mahasiswi. Pertama adalah kepada Brian, Charlie, dan Deborah. Brian ini akan mengerjai atau mencoba membuktikan bahwa kata-kata itu berpengaruh kepada orang lain, yaitu Tony. Brian akan besok pagi menunggu di depan kampus, lalu Charlie di taman, lalu Deborah di dalam kelas. Nah, pada saat yang telah ditentukan pagi hari, ketika Tony yang memang saat itu sebenarnya dalam keadaan sehat muncul di pintu gerbang kampus. Lalu Brian berkata kepada Tony, "Hi Tony, how are you doing?" Kalau dalam bahasa Indonesianya, "Hai Tony, apa kabar?" gitu. Lalu Tony menjawab, "Hi Brian, I'm good." Terus Brian mengatakan, "Oh ya, I think you're not doing well." Yang maksudnya adalah, kamu kayaknya nggak sehat deh. Tony menjawab, "Aku baik-baik saja kok." Lalu Tony melanjutkan perjalanannya menuju kelasnya. Nah, ketika sampai di taman, datanglah Charlie yang menemui Tony dan berkata, "Hey Tony, ada apa dengan kamu? Kamu kok kelihatannya sedang tidak sehat ya?" Tony menjawab, "Iya sih, rasanya aku nggak apa-apa kok." Lalu Tony melanjutkan perjalanan lagi masuk ke dalam ruang kelas. Di pintu ruang kelas, Deborah sudah menunggu dan berkata, "Hey Tony, kamu kenapa? Kamu sakit ya?"
Jawab Tony, ya mungkin ya. Lalu Tony masuk ke dalam kelas dan duduk di kursi bersama dengan mahasiswa-mahasiswi lainnya dan berpikir bahwa ia memang sedang tidak sehat. Tidak lama kemudian, dosen masuk, lalu menatap Tony dan berkata, "Tony, apakah kamu sakit? Kok kamu kelihatan sedang tidak sehat?" Tony akhirnya menjawab, "Ya Pak, rasanya saya sedang tidak enak badan. Apakah boleh saya izin pulang?" Bapak dan Ibu, ya, apa yang direncanakan dosen berhasil. Dengan perkataan dari teman-teman Tony dan dosen, membuat Tony yang tadinya sehat jadi merasa sakit karena perkataan teman-teman dan dosennya tadi. Bapak dan Ibu, tanpa sadar kita pun sering dipengaruhi oleh teman-teman atau saudara-saudara kita dengan kelihatannya seperti nasihat-nasihat ya. Misalnya gini loh, "Jim, kalau kamu dengan pusing dengan masalah kamu, coba ngerokok. Bener loh, ngerokok itu bisa menghilangkan pikiran yang kacau." Gara-gara perkataan itu, Jim akhirnya mencoba merokok dan kecanduan. Contoh lain lagi, Indri, masa suami kamu gaji cuma segitu sih? Dia kan jadi kepala bagian dan sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Kamu nggak curiga sama suami kamu? Gara-gara perkataan itu, Indri jadi tidak percaya kepada suaminya dan jadi sering bertengkar. Hal yang lain lagi, kata-kata yang lain lagi adalah misalnya, "Buat apa sih wanita belajar capek-capek, nanti kalau sudah lulus juga akhirnya kerja di dapur?" Atau kata-kata lain lagi mungkin juga Anda pernah dengar, "Berdoa nggak perlu tiap hari, nggak apa-apa, Tuhan juga maklum." Ya, nah Bapak dan Ibu, itu adalah beberapa contoh perkataan orang lain yang sering mempengaruhi diri kita menjadi tidak baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di Mazmur 1 ayat 1 dan 2 itu ada mengatakan, "Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam." Untuk menghindari nasihat orang fasik dan berdiri serta duduk bersama mereka yang akan mempengaruhi Anda, seharusnya kita menjaga diri kita, membentengi diri dengan firman Tuhan sehingga tidak mudah dipengaruhi mereka. Alkitab bukan hanya untuk dibaca tetapi direnungkan. Bagaimana caranya? Di video yang akan datang, saya akan menerangkan mengenai merenungkan firman Tuhan. Kita lanjut ya. Mengenai perkataan ini. Saya teringat, saya dulu pernah bekerja di sebuah toko buku sebagai supervisor atau penyelia. Selama bekerja, kami dilarang duduk. Jadi Anda bisa bayangkan, capek sekali, bekerja tidak boleh duduk. Kami berdiri atau berjalan mondar-mandir di dalam toko melayani pembeli-pembeli. Kaki sering terasa sakit, badan capek, dan juga kurus karena setiap hari berjalan terus Bapak dan Ibu. Gaji juga tidak seberapa. Nah, pernah suatu kali seorang bawahan saya berkata, "Chris, buat apa lo kerja capek-capek di sini? Kalau gue nih jadi lu, gue sih lebih baik berhenti cari kerjaan lain. Kerja di sini percuma." RSMS. Saya tanya, apa itu RSMS? Rajin sama, sekali lagi, rajin sama, males sama. Lebih baik lu pilih males daripada jadi rajin dan capek. Gara-gara perkataan itu Bapak dan Ibu, setelah berkata begitu, pikiran saya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif selama beberapa saat. Tapi saya segera berpikir, tidak apalah
kerja capek-capek di sini. Tapi saya kan bisa membaca banyak buku-buku secara gratis dan saya percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk saya di kemudian hari. Saya bisa bertahan bekerja di toko buku selama lebih dari 7 tahun. Setelah itu, saya pindah bekerja di sebuah perusahaan yang memberikan jasa training atau pelatihan service quality. Hampir setiap minggu saya naik pesawat terbang mengajar di hampir semua kota-kota besar yang berada di Indonesia. Hingga suatu saat saya menyadari mengapa Tuhan dulu menempatkan saya bekerja di toko buku, yaitu ternyata untuk saya banyak belajar dan kuat berdiri untuk menjadi seorang trainer. Bapak dan Ibu, berhati-hatilah dengan perkataan orang lain dan bentengi diri Anda dengan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terima kasih.